Baik, perkenalkan nama saya Meliana Junta, saya kelas A9 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan menseminarkan proposal saya yaitu yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan menggunakan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 06 Belimbing tahun pelajaran 2020-2021. Nah, baik langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu bab 1. Di mana di bagian bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, pendidikan merupakan proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan diri dengan 3 aspek dalam kehidupan, yakni pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Proses pembelajaran yang baik hanya bisa diciptakan dengan perencanaan yang baik dan tepat juga. Proses keberhasilan sebuah pembelajaran bukan hanya dari proses pembelajaran antara guru dengan siswa, tetapi proses pembelajaran yang baik itu dapat juga terdiri dari media, metode, teknik, pendekatan, dan strategi. Juga untuk menjadi lebih penting dalam proses pembelajaran. Nah, metode demonstrasi di sini merupakan suatu cara dalam pembelajaran yang memperagakan atau mempertunjukkan suatu proses, situasi, atau benda dalam bentuk nyata atau tiruan untuk mengajak siswa memahami langkah-langkah dalam suatu proses. Nah, berdasarkan masalah yang teridentifikasi, maka peneliti mencoba menerapkan metode demonstrasi dalam penelitian PTK untuk mengantisipasi masalah tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini ada yang bagian B yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, bagaimana respon siswa kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021 terhadap penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS. Nah, yang C itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021. Yang ketiga, mendeskripsikan respon siswa kelas 4 SDN 06 Blimbing tahun pelajaran 2020-2021 terhadap penggunaan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS. Nah, yang ke D yaitu ada manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimanfaatkan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Sangat bermanfaat sebagai salah satu acuan para praktis pengajar IPS dalam meningkatkan hasil belajar di sekolah dasar. Masuk ke bab yang kedua yaitu ada landasan teori. Di landasan teori yang pertama itu ada hasil belajar. Nah, pengertian hasil belajar di sini menurut Suprijono 2012 halaman 7 mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Terus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, menurut Sutikno 2009 halaman 14 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, baik dari dalam individu atau internal maupun dari luar individu atau eksternal, atau bisa juga digabungan dari kedua-duanya. Nah, faktor tersebut yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal, yaitu termasuk ke dalam faktor jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor dari luar individu atau eksternal yaitu faktor keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Terus yang kedua ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi menurut Patruh Rohaman DKK 2010 halaman 62, metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian atau aturan dan urutan melakukan sebuah kegiatan, baik itu secara langsung maupun penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan.
Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi ini, yaitu yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan metode demonstrasi ada perhatian siswa lebih dapat terpusat pada pembelajaran yang sedang diberikan atau sedang berlangsung. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu guru harus mampu menjelaskan proses berlangsungnya demonstrasi dengan bahasa dan suara dapat ditangkap oleh siswa. Kemudian kita masuk ke bagian yang ke-B, yaitu pustaka yang relevan. Nah, penelitian tentang metode demonstrasi ini merupakan penelitian yang menarik dan penting. Hal ini dibuktikan dari kenyataan bahwa metode demonstrasi memang pernyataannya sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar siswa, khususnya dalam peningkatan hasil belajar IPS, mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 06 Belimbing. C. Ada kerangka berpikir. Nah, menurut Sugiono 2015, halaman 60 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungannya dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, yang D itu ada hipotesis tindakan. Nah, adapun hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu adalah hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 06 Belimbing tahun pelajaran 2020-2021. Dan bab ketiga, yaitu ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data hasil penelitian diperoleh berupa kata-kata atau gambaran tentang suatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan kata-kata atau tulisan. Yang ke-B, metode dan bentuk penelitian. Nah, metode penelitian menurut Sugiono 2015 halaman 2 mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu bentuk penelitian. Nah, bentuk penelitian di sini yaitu bentuknya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian ini terjadi secara korelatif dalam suatu pembelajaran untuk melakukan evaluasi terhadap suatu metode pembelajaran yang digunakan. Terdapat beberapa prasiklus, adapun siklus 1 dan siklus 2 yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu ada yang pertama itu perencanaan tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan tindakan, dan yang keempat itu refleksi. Nah, masuk ke yang ke C, yaitu data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data penelitian menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 161, data adalah hasil pencatatan baik yang berupa fakta ataupun angka. Data primer adalah data dalam bentuk verbal dan kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis, contohnya seperti tabel, catatan, nutulen, rapat, dan lain sebagainya. Terus yang ke D yaitu ada teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data. Nah, di dalam teknik pengumpulan data di sini terdapat ada yang pertama itu ada teknik observasi langsung, teknik wawancara, yang ketiga teknik dokumentasi, dan yang keempat teknik pengukuran. Nah, yang terus alat pengumpulan data. Yang pertama itu ada lembar observasi, pedoman wawancara, dokumen, dan soal tes. Nah, yang ke E, teknik analisis data. Nah, analisis adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Metabulasi data berdasarkan variabel dari jumlah responden yang menyajikan data. Tiap variabel yang diteliti melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Bab keempat yaitu deskripsi dan pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi penelitian. Nah, lokasi penelitian di sini merupakan tempat di mana peneliti melihat fakta-fakta yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 06 Belimbing yang beralamat di Jalan Bedau, Kecamatan Silaulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan jumlah guru sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 perempuan dan 4 laki-laki dengan kualifikasi S1, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah siswi kelas 4 SDN
06 Belimbing yang berjumlah 30 siswa-siswi yang terdiri dari 13 laki-laki dan 17 siswi perempuan. Kita langsung saja masuk ke bagian siklusnya. Nah, di mana yang pertama itu ada persiapan penelitian. Nah, di dalam persiapan penelitian ini ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan itu ada menyusun RPP, menyusun soal tes, dan menyusun lembar observasi. Nah, yang kedua itu pelaksanaan penelitian. Nah, di dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian tindakan siklus 1 dan siklus 2. Yang ketiga itu ada pengamatan. Nah, di dalam pengamatan ada hasil observasi. Dalam hasil observasi di sini ada yang pertama itu ada aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua ada aktivitas belajar siswa. Nah, di siklus pertama itu ada dua kali pertemuan yang diadakan. Nah, yang ketiga itu ada hasil belajar siswa. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu refleksi, di mana proses refleksi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan tindakan yang dilakukan. Setelah melakukan observasi, guru dan peneliti mencatat temuan-temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan metode demonstrasi. Nah, yang ke B itu ada pembahasan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Arikanto, 2014 halaman 58, penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi siswa yang dilakukan oleh peneliti atau observer. Pada siklus 1 pertemuan pertama, memperoleh nilai 44,4% dan pada siklus pertama pertemuan kedua memperoleh nilai 50%. Sedangkan pada siklus kedua pertemuan pertama memperoleh nilai 90,90% dan pertemuan kedua 90,90%. Aktivitas yang meningkat terlihat dari siklus pertama ke siklus kedua. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 85,3%. Kelima yaitu kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan metode demonstrasi membuat aktivitas belajar siswa lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, baik itu dalam kelompok maupun secara individu. Kemudian, adanya peningkatan rata-rata hasil belajar siswa di kelas 4 SDN Negeri 06 Belimbing dengan menggunakan metode demonstrasi pada mata pelajaran IPS. Respon siswa terhadap metode pembelajaran demonstrasi pada pembelajaran IPS, siswa kelas 4 SDN 06 Belimbing tahun pelajaran 2020-2021, hasil penelitian tindakan siklus 1 dan siklus 2 setelah penelitian melakukan wawancara dengan 5 orang siswa yang diambil berdasarkan perolehan hasil belajar siswa, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, sedangkan hasil wawancara penelitian dengan guru pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 tentang respon guru terhadap model pembelajaran yang digunakan mendapatkan respon yang positif. Guru menyampaikan materi pembelajaran sudah sesuai dengan SK dan KD, sudah menggunakan metode yang sesuai dan cocok digunakan pada proses pembelajaran IPS terkhusus pada kelas 4. Kemudian yang ke B itu ada saran. Nah, saran yang dibagi menjadi dua, yaitu saran teoritis dan praktis. Nah, saran teoritis di sini hasil belajar siswa dapat meningkat karena pengaruh pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Yang kedua itu ada saran praktis. Nah, saran praktis di sini terbagi menjadi 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi penulis. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang judul proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.